Tengah 2018, saya moderator Aiman Wicaksono. Saudara, di segmen ini calon gubernur akan saling bertanya, menanggapi dan durasi pertanyaan 1 menit dan kemudian dijawab cagup lainnya dengan durasi maksimal 1,5 menit. Jadi pertanyaan 1 menit ditanggapi 1,5 menit, kemudian jawaban ditanggapi cagup yang bertanya dengan waktu 1,5 menit dan ditanggapi kembali dengan durasi 1,5 menit. Jadi 1,5, 1,5. Cukup jelas Bapak Ibu ya? Baik. Pertama kita berikan kesempatan pada cagup nomor urut 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada cagup nomor urut 1. Ini sesi khusus cagup. Waktunya 1 menit. Dihitung mulai Anda berbicara. Terima kasih. Saya mau membacakan pertanyaan dari warga. Bunyinya begini. Ada kebiasaan Pak Ganjar yang memprihatinkan. Warga mengeluh, lalu dijawab dengan jumawa bahwa kami sudah lakukan ini. Kami sudah lakukan itu. Masalah itu sudah diatasi. Ini akan membuat Jawa Tengah nggak maju-maju. Wargalah yang paling tahu apakah masalah mereka sudah selesai atau belum. Jadi kalau ada warga masih mengeluh lewat video, seperti di Patiran Pekalongan, pemimpin jangan melecehkan keluhan warga seolah-olah pemerintah sudah atasi semua. Itu sama saja memfitnah warga bahwa mereka berbohong dan mengada-ada. Mohon tanggapan Pak Ganjar. Baik, masih ada waktunya? Tidak digunakan? Belum, mohon maaf, paslon nomor 1. Saya menanyakan dulu, sudah cukup? Paslon nomor urut 2, pertanyaannya? Sudah. Cukup, baik. Saya berikan kesempatan paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktunya 1,5 menit dari sekarang. Dalam panggung debat ini, periode sebelumnya menampilkan sosok ibu-ibu yang menjual daun jati. Siapa yang peduli pada ibu itu? Setelah kita berdebat, itu kemudian menjadi komoditas politik dan kita memilih diksi yang seram-seram dan cenderung kejam. Tapi dalam praktek setelah perdebatan tidak ada satupun siapa yang peduli kepada ibu di video itu. Semalam saya tidak bisa tidur setelah perdebatan itu. Saya minta relawan semuanya cari ibu itu sampai di mana. Harus ketemu. Alhamdulillah sekarang rumahnya dibangun, ibu itu dapat modal. Mohon maaf, janganlah mereka dipertontonkan tidak untuk diselesaikan. Saya ingin memberikan ilustrasi itu. Yang kedua, saya senang seandainya itu di-forward kepada saya. Kami akan selesaikan, Pak, tidak Pak. Kami cicat dan menggerakkan birokrasi dan Bapak boleh lihat timeline kami di medsos kami yang seluruh OPD punya, sekali lagi, punya medsos. Berapa jam mereka merespon langsung pada persoalan itu. Maka kasus video yang tadi ditampilkan di Pekalongan, sebenarnya saya ingin tunjukkan. Mereka mengeluh, ya karena memang kemarin robnya tinggi sekali. Tapi ketika kemudian mereka berharap ada wall yang segera dibangun, sebenarnya mereka juga sudah tahu. Tahu apa? Ya sedang dibangun. Hari ini yang mesti kita dorong kepada mereka spiritnya adalah, ayo kita bantu untuk kita percepat. Dan kita akan percepat itu. Baik. Saya berikan kesempatan cagup nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktunya 1,5 menit dari sekarang. Selama 8 bulan saya berkeliling, saya bertemu dengan warga di berbagai kota dan ada banyak masalah-masalah yang diketahui oleh publik tapi tidak selesai-selesai. Contoh, saya sendiri mengalami ketika listrik Batang itu bertahun-tahun pembebasan tanah tidak tuntas karena pemerintah provinsi tidak masuk ke dalam substansi yang terlalu serius. Yang kedua, di Kendal itu ada satu titik di mana pembebasan jalan tol masih terganggu dan mereka hampir saja terlantar karena tidak mendapat perhatian cukup dari pemerintah juga. Kemudian juga ancaman terhadap sejumlah warga di dekat stasiun kereta yang sekarang juga sedang mau digusur, itu juga perlu perhatian. Yang lain yang kita dengar adalah di kaki Gunung Slamet ada proyek geotermal yang sebetulnya harusnya pemberi izin daerah baik kabupaten maupun provinsi meyakinkan bahwa semua yang diberikan pada kontraktor itu dikerjakan dengan baik. Tapi ternyata jalan lingkungan rusak, air rusak, kemudian pertanian terancam, dan itu sampai hari ini mereka berteriak, tidak mendapat perhatian dari pemerintah kabupaten maupun provinsi. Jadi ini adalah contoh-contoh nyata bahwa sebetulnya di luar sana banyak sekali soal-soal yang belum selesai. Tapi memang
bias komunikasi lewat medsos itu seolah semuanya selesai. Dan itu membuat saya, menurut saya harus segera diselesaikan dengan baik. Baik, waktunya habis. Silakan ditanggapi 1,5 menit dari sekarang, Cagup nomor urut 1. Medsos adalah cara menyelesaikan secara teknologi dan hari ini. Salah besar kalau kita tidak memfollow up. Terima kasih Pak Sekda sudah hadir. Pak Sekda Nur yang saya bikin tidak bisa tidur untuk ngurusi itu. Karena apa? Proyek Batang saya telepon langsung dengan Pak JK. Bagaimana kita menyelesaikan? Saya kira informasi yang diberikan pada Pak Dirman kayaknya keliru Pak Dirman, mohon maaf. Mohon maaf, kayaknya keliru. Silakan dikoreksi apakah ada telepon saya dengan Pak JK untuk menyelesaikan itu. Kami mendekati masyarakat secara kultural karena kami tidak bisa memaksakan karena mereka masih ada yang menolak. Itulah cara kami pelan-pelan, itu cara Jawa Tengah. Ora gerusah-gerusuh bro, kira-kira gitu. Termasuk tol dan hari ini tol bisa digunakan, alhamdulillah lancar semuanya. Termasuk bagaimana kita mendekati seluruh program-program strategis nasional. Termasuk apa yang diprotes masyarakat di Gunung Slamet. Hari ini kami menerima getah itu. Apakah kami diam? Tidak. Kami kirimkan tim termasuk air yang ada. Saya punya datanya. Perpanjangan izin itu diberikan oleh Pak Dirman Said, Pak, waktu Bapak jadi Menteri, mudah-mudahan Bapak tidak lupa. Jangan-jangan. Saya hanya mengingatkan saja, datanya ada, kalau mau di close up juga bisa. Ini keputusan yang diambil oleh seorang menteri pada saat itu. Saya tidak menyalahkan menterinya. Menteri melakukan ini sudah benar. Tapi bagaimana kita mensosialisasikan bahwa ini bisa berjalan, itu menurut saya yang penting. Tapi ingat, Pak Dirman tanda tangan di sini. Baik, kita berikan aplaus untuk dua pasangan Cagup nomor urut 1 dan nomor urut 2. Sekarang giliran saya berikan kesempatan pada Cagup nomor urut 1 mengajukan pertanyaan kepada Cagup nomor urut 2. Waktunya 1 menit dihitung saat mulai Anda berbicara. Saya tidak akan memperpanas situasi, tapi saya ingin memberikan tontonan kepada masyarakat bagaimana imajinasi kita ketika kita memimpin. Dan bagaimana implementasi kita dengan evidence base, dengan bukti yang ada. Tentu pertanyaan tidak akan seseram yang dibayangkan publik. Pak Dirman izin, kira-kira gagasan Pak Dirman karena isunya adalah tata ruang dan kewilayahan, potensi-potensi yang ada di Jawa Tengah itu mau diatur seperti apa? Nah ini enak ini, pertanyaannya nggak serem ini, nggak serem. Kira-kira ngaturnya bagaimana, terus kemudian mengklasternya seperti apa, dan tata ruang seperti apa yang tadi menjadi perdebatan, itu bisa diwujudkan dalam bentuk kebijakan publik nantinya. Sehingga daya dukung lingkungan kita tetap masih ada. Pak, kami mengikuti aturan nasional Undang-Undang Lahan Pertanian Pangan dan Berkelanjutan, dan Perda juga sudah ada yang dibuat oleh DPRD. Maka saya ingin mendapatkan dan publik ingin mengerti itu. Waktunya habis. Baik. Saya berikan kesempatan pada Cagup nomor urut 2, waktunya 1,5 menit. Silakan. Terima kasih. Klarifikasi sedikit soal izin. Jadi izin dari Menteri itu tidak keluar tanpa rekomendasi dari Pemda Kabupaten maupun Kota. Jadi Menteri tanda tangan karena ada rekomendasi dari pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah provinsi. Mengenai RT/RW saya kira pertama kita mesti mengacu pada tata ruang nasional. Karena memang tidak mungkin daerah membangun tanpa mengacu pada rencana pembangunan nasional. Kemudian apa yang mesti kita kerjakan? Bagaimanapun 3,2 juta hektar lahan Jawa Tengah itu sebagian besar sangat potensial untuk pertanian. Jadi pertanian menjadi yang utama, tetapi sisanya kita harus optimalkan. Ada 600.000 hektar lahan kritis yang harus kita bangun dan itu bisa dikerjakan dengan menyuburkan kembali. Di daerah-daerah tertentu itu sangat mubazir, lahan-lahan kritis tidak dibiarkan. Kemudian juga yang lain adalah banyak sekali aset-aset pemerintah daerah dan juga BUMN BUMD yang mubazir. Bekas-bekas PTP, bekas-bekas pabrik gula itu sesuatu yang bisa kita optimalkan. Jadi banyak sekali aset tersembunyi yang bisa kita manfaatkan untuk kebaikan masyarakat dan kita bisa bicara dengan pemiliknya, bisa bicara dengan BUMN, bisa bicara dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tetapi intinya adalah kebijakan apapun kita harus mengacu pada RT/RW nasional. Baik. Iya, saya berikan kesempatan pada paslon nomor urut, mohon maaf, Cagup nomor urut 1 untuk memberikan tanggapannya. Waktu 1,5 menit dari sekarang. Hari ini saya senang karena kita harus berkoordinasi. Tapi seorang pemimpin tidak boleh menyerah.
Karena rekomendasi dari kabupaten kok saya teken saja. Pasti ada tim yang keluar, yang turun untuk ngecek itu. Lah kalau semuanya langsung dikasih bagaimana? Ini kebijakan pertambangan yang ada. Sama, kami mengendalikan galian C susahnya minta ampun. Kami akui. Tapi rekomendasi juga dikeluarkan dari kabupaten. Tapi tidak serta-merta kami izinkan karena itu daerah air, daerah serapan yang bikin longsor. Ayo please kita bareng-bareng kita buat. Buat tambang rakyat yuk kita atur. Maka kalau kemudian izin ini diberikan hanya karena alasan itu, jangan-jangan kita menutup mata semua yang dimasukkan, tiba-tiba kita tanda tangan nih. Karena pada akhirnya hari ini diprotes. Panas bumi di Gunung Selamet diprotes, mohon maaf oleh Pak Dirman, karena airnya keruh. Lembut dulu kalau ada potensi ini jangan diizinkan. Sama, ketika semen Gombong mau ada di AMDAL, tidak saya izinkan. Meskipun rekomendasi dari kabupaten diberikan. Untuk apa? Kita prudent betul. Tim andalnya bekerja betul. Dicek betul. Tidak bisa kita kemudian karena ada rekomendasi kita berikan. Mohon maaf. Tata ruang yang ada di Pemalang pun ketika mau direkomendasikan kepada kami tes, kami datang, kami pimpin sendiri. Kami pimpin sendiri. Agar apa? Tidak ada terjadi kesalahan. Itulah cara prudent. Mungkin terkesan lama, tapi kami hati-hati dan menyadari perasaan teman-teman di kabupaten kota juga. Iya. Saya berikan kesempatan kembali paslon pada Cagup nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan, waktunya 1,5 menit. Ya, saya tidak akan lanjut soal geothermal karena yang saya katakan soal geothermal lebih pada menyampaikan suara masyarakat. Dan kita mesti dandanin itu karena geothermal adalah merupakan sumber daya yang terbarukan yang harus didorong gitu. Jadi bukan saya memprotes, tapi kita mesti tangani supaya masyarakat tidak lagi mendapat kesulitan. Nah, kembali pada tata ruang tadi, 35 kabupaten kota, 573 kecamatan, 8.559 desa, 41 sungai, 38 waduk, 7 pegunungan dan 6 gunung berapi, kemudian 17 pantai wisata, itu potensi Jawa Tengah. Dan di depan kita itu sebetulnya adalah kesempatan untuk membuat Jawa Tengah, tadi dikatakan tadi bahwa kita tidak punya alasan ketinggalan dari daerah lain, karena potensinya begitu besar. Yang jadi soal adalah soal pengelolaan, soal manajemen, soal kepemimpinan. Kalau pemimpinnya itu betul-betul bekerja dengan sungguh-sungguh dan memikirkan rakyat semata-mata, maka potensi yang tadi itu bisa digunakan untuk memakmurkan masyarakat. IPM kita masih dikerek tingkat di atas nasional, kemudian indeks pembangunan gender juga demikian, pendidikan dan sebagainya harus kita tingkatkan. Karena itu kembali pada potensi keseluruhan, Jawa Tengah tidak punya alasan ketinggalan, Jawa Tengah bisa kita bangun, ini soal manajemen, soal kepemimpinan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih, kita berikan aplaus pada 2 Cagup nomor urut 1 dan nomor urut 2. Kami akan segera kembali saudara, kalau tadi Cagup, giliran nanti Cawagup, dan juga kami akan minta komitmen khusus pada sesi terakhir. Kami akan segera kembali.